Oke. Nah, pertanyaan kita sekarang, ini masuk gak kategori palsu ini yang UGM? Di mana? Skripsinya juga tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Berarti tidak pernah diuji. Berarti tidak pernah mendapatkan ijazah. Ijazahnya nggak ada, berarti palsu. Terus, Alah, orang bekas presiden ini kok trometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, oke. Lamis itu pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Lagi dan lagi, sekian kalinya pihak dari Pak Jokowi kena babat lagi oleh Bung Rismon Syarifah dan juga Bung Roy Suryo. Kali ini ada Bung Adi Darmawan dan juga Bung Freddy Damanik ya. Yang dimana perdebatan ini berlangsung di acara interupsi. Nah ini keren banget guys. Karena apa? Dimana Adi Darmawan tak bisa ataupun tak mampu menjawab pernyataan dari Bung Rismon Syarifah yang dimana beliau memaparkan soal transkrip nilai yang dimana beda sekali dengan punya Pak Jokowi dan itu pun tak bisa dibantah. Jadi mentah ya teman-teman semua, selalu patokannya dengan UGM yang sudah menyatakan asli dan juga Barreskrim yang sudah menyatakan identik. Selalu itu, tak pernah mau membantah apa yang dipersoalkan oleh Bung Rismon dan juga Bung Roy Suryo. Jadi rakyat semakin yakin nih bahwasanya dari pihak sebelah sana, kata netizen termul gitu lah ya, tak mampu untuk bisa menjawab. Justru kita melihat kasihan sekali loh, bagaimana beban mereka itu sangat berat sekali. Harus membela sesuatu yang mereka pun tak pernah melihatnya gitu. Jadi kocak banget ya. Ini tentu membuat nangis lah. Kalau misalnya bisa ngomong jujur gitu, udahlah Bang Rismon, jangan diterusin Bang. Kita lihat videonya. Jadi gini, kalau terkait palsu itu, setahu saya di bidang hukum, itu ada ya satu barang nih yang dikatakan palsu itu, dari tidak ada menjadi ada. Ya, palsu. Dari tidak ada diadakan. Itu palsu. Meloncat-loncat. Ini hukum. Nah, kemudian dari yang ada ya, kemudian ada yang diciptakan seperti serupa tetapi palsu. Oke. Nah, pertanyaan kita sekarang, ini masuk gak kategori palsu ini yang UGM? Di mana? Di mana? transkrip nilai yang tidak ada otoritasnya, maka dia tidak akan menghasilkan ijazah. Artinya ijazahnya nggak pernah ada, diada-adakan, palsu. Skripsinya juga tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Berarti tidak pernah diuji. Berarti tidak pernah mendapatkan ijazah. Ijazahnya nggak ada, berarti palsu. Terus lembar pengesahan pembimbing yang ada di skripsi Joko Widodo itu juga teknologinya sudah sangat canggih. Tidak mungkin. Kami melakukan analisa yaitu dengan teknologi uji lapisan visual. Ya karena lembar pengesahan skripsi pembimbing skripsi itu dipoto dengan resolusi tinggi oleh Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April. Lalu kami forensik, teknologinya adalah Cummins clustering dan di situ terlihat bukan teknologi Cummins clustering, yaitu menganalisa proportional spacing dan kerning, jarak antar huruf, jarak tiap huruf, jarak antar kata. Itu kami buktikan itu pakai teknologi modern. Kesimpulannya palsu. Pakai Word dokumen 2003-2004 yang belum ada tahun 1985. Jadi dari tiga itu saja sudah palsu. Coba dijawab itu. Sama seperti kata Bung Ade tadi, itu kata Bung Rismon, kata Mas Roy, tapi itu sudah disampaikan di Barreskrim Mabes Polri, mentah juga, sudah di-challenge dengan UGM, sudah di-challenge oleh ahli-ahli lain, mentah juga itu barang. Ini bohong. Nah sekarang dilakukan narasi-narasi di publik. UGM juga sudah diklarifikasi. Dilakukan narasi seperti kata Bung Ade, narasi-narasi di publik yang kalian lakukan percuma. Kalau di penyidikan, di Mabes Polri dan di Polda kalian tidak bisa buktikan itu. Ini bohong ini. Gitu loh. Ini bohong. Kenapa Saya bohong? yang ikut gelar perkara yang disebut ahli dalam tanda kutip itu nggak bisa menjawab sama sekali apa yang kami presentasikan. Kalian nggak hadir di situ. Nggak ada di situ, kalian berdua tuh nggak ada di Nggak situ. ada Jadi bantahan testimonium argumen. di auditu itu dari orang lain yang jadi Bukan artinya apa? testimonium di Mereka auditu, Kompolnas tidak bisa yang jawab. kalian tidak hadir. Kompolnas tadi kan nggak ada. Nggak ada. Mengatakan apa? Nggak ada. Asli. Nggak ada. Asli. Mana? Mana? Nih, saya bacakan ya Bukan. dengan fakultasnya. Mana anunya ijazahnya mana? Bukan. Kami Saya meyakini. bicara UGM.
UGM menyampaikan. Kita bukan bicara keyakinan ini. Bang Rismon tidak Kami mewakili bukan UGM di sini. bicara Bang keyakinan. Rismon tidak mewakili Fakta, UGM. dokumen. Kami mewakili diri sendiri. Iya, Anda apalagi? Loh, Anda nggak saya mewakili melihat apapun. si UGM. Mewakili Anda apa? mewakili Mewakili siapa? siapa? UGM. Mana yang Mewakili nggak UGM. bisa, Bro? Saja nggak Saya UGM. menyampaikan apa yang dikatakan UGM. Nggak Saya tidak mewakili bisa. UGM. Nggak bisa Tetapi gantung yang Anda legal UGM. Anda mewakili UGM. Tidak, saya melihat. Siapa lo? Mewakili UGM. Saya melihat dari situ Nah, sendiri. cuma Itu apa? melihat. Itu apa? Tahu cuma melihat. itu apa? Sebenarnya nggak Iya bisa. dong. Ini Saya lebih warung percaya kopi. Pernah nggak situs lihat UGM. ijazah Jokowi? Saya lebih percaya. Pernah lihat? Saya Iya. lebih percaya Pernah situs lihat? UGM daripada Anda, Bang Pernah Rismon. lihat? Itu Pernah yang lihat? perlu saya tekankan. Dia sebagai Nggak otoritas, ada. bukan Anda. Tapi kalau yang harus kalau menyampaikan soal Bang kepercayaan, Rismon, bukan Bang Roy. ini breaking Aduh kocak banget ya. Aduh Adi Dermawan yang ngotot sekali ya. Tapi nggak bisa mematahkan argumen dari Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Larinya malah entah kemana. Malah beliau mengatakan mewakili UGM. Aduh. Tenang guys. Ini belum selesai. Ini masih berlanjut ya. Kita lanjut lagi. semua orang malam ini diinterupsi melihat Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya, dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain. Nabok nyilih tangan. Memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu. Kalau bukan dari Jokowi, katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu. Dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan, oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, oke. Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir, soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok traumetan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima Mas Roy, azabnya. kalau somasi Penelitian kami dibantah oleh orang yang nggak pernah meneliti. Bingung saya. Menyebutkan S1-nya dari mana aja pun nggak berani. Atau malu. Malu Inilah kali ya? yang membuat kita Kenapa tidak saya harus berimbang. malu Bentar, menyebut? Anda bentar. jangan serang saya pribadi Bentar. dong. Bukan. Anda Saya kan tidak mengatakan pernah penelitian menyerang. kami itu nggak ini Minor. nol besar. Minor. Sylvester. Minor. Sylvester bilang nol. Zong. Minor. Zong. Itu Minor. teman Kalau itu. saya minor, kalau saya bilang Sylvester minor. pernah meneliti nggak? Kalau saya minor. Kalau saya minor. Ya terserah. Karena Anda memaksakan. Oke, ya. Iya. Sebelum Selesai. menilai penelitian Gitu loh. orang, Oh, itu nggak harusnya jelas dia kuliahnya di nulis mana buku bilang dulu, gitu loh. S1, S2 UGM asli kan sebutkan itu. S1-nya penelitiannya apa. Sudah, Pak Jokowi tolong di-upgrade ini apanya komisarisnya, Termul ini. termul-termulnya biar agak apa ya, agak akademik gitu loh. Bayangkan masih tetap dibantah. Transkrip nilai tanpa tanda tangan tuh bukan transkrip nilai resmi yang ditampilkan di Tipidum, berarti zong. Kalau kalian pernah kuliah, transkrip nilai akhir Pasti tahu. harus ada tanda tangannya, dekan, pembantu dekan atau wakil dekan. Terus kalian balikkan lagi statement UGM. Kalau statement UGM berkebalikan dengan fakta dokumen, maka dia bohong. Betul. Karena dia bukan malaikat gitu loh. Oke. Begitu. Mantap sekali ya penjelasan dari Bung Rismon Sianipar. Ya kita tahulah ya mereka berempat nih adalah orang yang pintar, orang yang cerdas ya. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita pastikan seperti itulah teman-teman semua ya. Dan kita tahulah mereka berdebat di atas podium dan setelah itu saling bersalaman gitu ya. Jadi kita juga jangan terlalu baper lah ya. Jadi gini teman-teman semua. Sekarang itu permasalahannya itu hati nurani. Karena kebenaran itu tampak sekali nyata, kebohongan juga tampak sekali nyata. Apa yang dijelaskan oleh Bung Rismon Sianipar itu fakta yang ada dan fakta yang terjadi. Dan dari pihak Pak Jokowi ada Bung Adi Darmawan dan juga Bung Freddy Damanik. Tuh kalau itu menurut gue ya mereka juga tahu gitu loh. Tahu apa yang dijelaskan oleh Bung Rismon Sianipar. Tapi karena tanggung jawab mereka sudah harus mendukung Pak Jokowi, ya maka dari itu ya apa ya, mohon maaf pura-pura nggak tahu aja gitulah.
Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman semua. Kita manusia dewasa, kita tahu lah ya mereka berempat ini orang yang pintar gitu. Tapi ya oke lah, karena ini polemik ijazah palsu ini memang luar biasa, sangat panjang sekali ya. Udah berbulan-bulan gak habis-habis. Dan terus terang gue juga melihat Bung Ade dan juga Bung Freddy ini kasian gitu loh, seperti tertekan sekali gitu. Tapi ya sudah lah ya. Dan ini beberapa fakta, memang Pak Jokowi itu sudah mulai ditinggalkan oleh elit-elit politik dan tokoh-tokoh besar. Kita lihat. Dan hari ini badai itu sedang menghantam Jokowi. Namun siapa yang benar-benar berdiri di sampingnya? Isu-isu besar seperti tudingan manipulasi pemilu, kontroversi ijazah, hingga kebijakan-kebijakan yang menuai kritik luas, tidak memunculkan barisan tokoh nasional yang tampil lugas, tegas, dan konsisten membela Jokowi secara intelektual. Bahkan mereka yang dulu selalu muncul di media, kini memilih diam atau berbicara setengah hati. Tidak ada orasi keras dari petinggi partai. Tidak ada pembelaan tajam dari tokoh senior. Tidak ada konferensi pers meyakinkan dari elit politik. Yang muncul justru suara-suara dari relawan non-struktural. Mereka memang loyal, bahkan mungkin sangat tulus. Tapi masalahnya suara mereka tak memiliki kekuatan politik real di panggung nasional. Mereka tidak punya akses ke lembaga, tidak bisa memengaruhi kebijakan, dan tidak mampu menggeser narasi publik secara luas. Mereka hanya mengisi ruang-ruang komentar, unggahan media sosial, atau aksi simbolik sesekali, tanpa efek strategis. Ini bukan salah relawan. Justru loyalitas mereka menunjukkan bahwa masih ada orang yang percaya. Tapi pertanyaannya, kemana para elit? Kemana para menteri, ketua partai, tokoh akademik, dan para influencer politik yang dulu berjejer di belakang Jokowi? Mengapa ketika tudingan besar muncul, mereka justru seperti bersembunyi? Apakah karena mereka sudah tahu bahwa isu yang muncul sulit dibantah secara objektif? Atau karena mereka sadar bahwa mempertahankan Jokowi di tengah badai hanya akan membuat mereka ikut tergulung? Ketiadaan pembelaan dari figur nasional adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang krisis reputasi, tapi juga tentang kehilangan benteng terakhir dalam pertahanan politik. Ketika seorang presiden hanya dibela oleh relawan, sementara elit memilih bungkam, maka itu pertanda bahwa kepercayaan politik di tingkat atas sudah terkikis habis. Dan publik lagi-lagi menyaksikan semua ini dalam diam. Kelima, relawan jadi garda terakhir di medsos. Hari ini jika kita menelusuri percakapan publik di media sosial, terutama soal isu sensitif yang menyeret nama Jokowi, satu pola mencolok muncul. Yang paling keras membela bukan tokoh publik, bukan akademisi, bukan partai politik, tapi relawan. Mereka, baik yang jelas identitasnya maupun yang anonim, menjadi garda terdepan yang menyerang kritik dan membela narasi siang malam. Namun, pembelaan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Karena tidak berasal dari struktur resmi, argumen mereka seringkali bersifat emosional, defensif, dan tidak jarang bias. Mereka mengandalkan loyalitas, bukan logika. Narasi dibalas dengan narasi, bukan dengan data yang otentik. Bahkan sebagian menggunakan pendekatan personal menyerang lawan, bukan menjernihkan perdebatan. Disinilah titik rawannya. Apakah sebuah pemerintahan yang kuat akan menyerahkan reputasinya pada narasi yang dikendalikan relawan non-struktural? Apakah masa depan politik seseorang yang pernah jadi kepala negara akan diserahkan ke medan komentar Twitter dan TikTok? Pertanyaan ini penting karena saat elit politik menjauh, relawan bukan pengganti yang sepadan. Mereka tidak bisa menyusun strategi pertahanan politik nasional. Mereka tidak punya kapasitas untuk memobilisasi institusi. Mereka hanya bisa bersuara di ruang publik digital. Yang sayangnya makin hari makin jenuh, makin penuh noise, dan makin sulit dipercaya.